Senyum kesederhanaan Melodi. Rumah Melodi yang sederhana, pagi hari. Di sebuah desa kecil, pada suatu pagi yang cerah, tinggallah seorang anak yatim piatu bernama Melodi. Dia hidup dengan sederhana, namun Melodi selalu bersyukur atas kasih sayang dari warga desa yang dia anggap sebagai keluarganya. Lalu datanglah Ibu Ningsih untuk memberikan makanan untuk Melodi. Terima kasih, Ibu Ningsih, atas makanan pagi ini. Semoga hari ini adalah hari yang baik buat Bu Ningsih. Semoga harimu juga penuh kebaikan, Melodi. Lokasi desa tempat Melodi tinggal, siang hari. Melodi sering membantu warga desa dengan tugas-tugas sehari-hari, meskipun dia sendiri memiliki keterbatasan. Kesederhanaan Melodi membuat dirinya mampu berbaur dengan warga desa, apalagi ditambah dia memiliki sikap rendah hati, dan kemampuannya untuk rela berkorban demi orang lain membuatnya semakin dicintai warga desa. Melodi, kau baik sekali, selalu membantu kami. Terima kasih, kau sungguh anugerah bagi desa kita. Bukan apa-apa, saya hanya ingin berkontribusi sebisa yang saya bisa. Karena para warga juga sudah baik kepada saya. Di tengah sawah, sore hari. Suatu sore, Melodi membantu petani menyiangi padi di tengah sawah yang luas. Dengan senyumannya yang selalu ceria, dia menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan tanpa keluh kesah. Terima kasih, Melodi. Kau membuat pekerjaan ini jauh lebih ringan. Sama-sama Pak Agus. Ini adalah kebahagiaan bagi saya dan semoga padi Bapak bisa tumbuh dengan sehat dan panen menjadi maksimal. Latar senja di desa. Ketika senja tiba, Melodi duduk di bawah pohon, memandang langit yang berwarna oranye. Dia bersyukur atas apa yang terjadi hari ini. Dia sangat merasa bahagia melihat senyum warga desa yang dia anggap sebagai keluarganya. Lalu mendekatlah Bu Ningsih yang merasa senang bahwa hari ini Melodi melakukan kebaikan lagi. Melodi, saya dengar kamu membantu Pak Agus hari ini. Iya Bu, meskipun saya tidak banyak membantu, saya merasa kaya dengan cinta dan kebahagiaan. Apalagi ketika melihat Pak Agus tersenyum. Memang kelembutan hatimu adalah harta yang paling berharga, Melodi. Rumah Melodi, malam hari. Malam tiba, Melodi membaca buku lama yang diberikan oleh orang tuanya sebelum meninggal. Dalam ketenangan malam, dia bersyukur atas setiap pelajaran yang diterimanya dari buku-buku tersebut. Terima kasih, Ayah, Ibu. Walaupun kalian tak ada, pelajaran dan nilai-nilai kalian tetap hidup dalam diriku. Bunyi jangkrik dan gemercik air sungai menyambut kedamaian hati Melodi. Di sekolah desa, pagi hari. Keesokan harinya, Melodi berangkat ke sekolah desa dengan semangat tinggi.
Meskipun sekolahnya sederhana, Melody bersyukur karena memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Karena Melody berpikir semakin berilmu dirinya, semakin banyak hal yang bisa dia lakukan untuk membantu warga desa. Melody, kenapa kau datang pagi sekali? Apa kamu sudah sarapan? Maaf, aku belum sarapan. Aku harus belajar lebih berhemat. Oh iya, aku datang pagi karena ingin membersihkan kelas tempat kita belajar. Kamu memang baik dan rajin. Sebagai hadiah, bagaimana kalau kita makan bekalku berdua? Sekalian belajar sebelum kelas dimulai. Benarkah? Terima kasih sekali. Maaf, gara-gara aku, kamu jadi harus berbagi bekal. Tidak apa, tenang saja. Sebagai gantinya, kamu pimpin doa ya. Sungai di dekat desa, siang hari. Di tengah siang yang cerah usai sekolahnya, Melody memberi minum kambing-kambing warga desa di tepi sungai. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak mudah mengeluh untuk kebaikan bersama. Melody, kamu baru selesai sekolah? Apa kamu tidak rela? Ini adalah kebahagiaan saya, Pak Supardi. Melody, kau benar-benar berharga bagi kita semua. Pasar desa, sore hari. Saat sore menjelang, Melody pergi ke pasar desa untuk berbelanja keperluan ditemani oleh Ibu Ningsih. Dia memilih bahan makanan yang sederhana karena dia sadar bahwa uang yang dimilikinya terbatas. Namun justru rasa syukur dan ceria tergambar dalam wajah Melody hasil dari bahwa dia masih bisa makan untuk hari-hari selanjutnya. Melody, kenapa kamu memilih bahan makanan yang murah? Bukan begitu, Bu. Saya membeli ini untuk makan saya sendiri, jadi tidak perlu bahan yang mewah. Di rumah Ibu Ningsih, malam hari. Selesai dari berbelanja, kembalilah Melody ke rumah. Tidak disangka warga desa menunggu Melody di depan rumahnya karena ingin melihat kondisi Melody yang tinggal sendirian. Karena merasa sangat diperhatikan oleh warga desa, Melody memutuskan memasak dengan penuh cinta untuk seluruh warga yang telah menyayanginya. Dia menyajikan hidangan sederhana dengan senyum di wajahnya, merasa bahagia karena bisa memberikan kebahagiaan. Melody, hidanganmu selalu lezat. Terima kasih, sayang. Ini kebahagiaan saya, Bu. Saya sangat berterima kasih karena seluruh warga sangat sayang kepada saya. Serta maaf jika makanan saya sangat sederhana, karena seperti yang Bu Ningsih tahu, saya membeli bahan makanan yang sederhana. Karena tidak mengetahui kalau warga desa akan datang ke rumah saya. Taman Bunga Desa, pagi hari. Esok paginya, Melody pergi ke Taman Bunga Desa untuk menanam bunga-bunga yang cantik yang dia beli di pasar kemarin. Dia rela berbagi keindahan bunga-bunga itu
dengan warga desa, meskipun tak memiliki kebun sendiri. Datanglah warga desa yang melihat Melodi menanam dan merawat bunga di taman desa. Pagi Melodi, apa yang kamu lakukan di taman ini? Dan bunga siapa itu? Kemarin saya lihat belum ada bunga itu. Pagi, Pak. Bunga-bunga ini adalah bunga yang saya beli untuk semua orang di desa. Semoga keindahannya bisa mencerahkan hari-hari warga desa. Terima kasih, Melodi. Kamu selalu membawa keceriaan di setiap langkahmu. Di sekolah desa. Setelah selesai menanam bunga, Melodi pulang untuk bersiap ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Melodi memberikan semangat kepada teman-temannya di sekolah untuk terus belajar. Dengan rendah hati, dia berbagi pengalaman hidup sederhana yang penuh makna. Melodi, kau inspiratif. Bagaimana caranya kau selalu bahagia? Kebahagiaan datang dari hal-hal yang mungkin dianggap sederhana. Seperti senyum warga desa yang ceria. Dan juga kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Sungai di dekat desa, sore hari. Pada sore yang damai, Melodi duduk di tepi sungai, merenungkan arti hidupnya. Dalam keheningan, dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan untuk bersyukur dan berkorban untuk orang lain. Terima kasih, hidup. Meskipun aku hidup sendirian, aku merasa kaya akan kebahagiaan. Gemercik air sungai memberikan harmoni dengan perenungan Melodi. Latar senja di desa. Ketika senja tiba, Melodi melihat beberapa warga yang lewat, lalu ia mengajak warga desa menikmati keindahan matahari terbenam bersama-sama. Dalam momen itu, dia mengajarkan nilai rendah diri dan kebahagiaan sederhana. Hai Pak, Bu, teman-teman. Mendekatlah ke sini, ayo kita nikmati sore ini. Dengan rasa bersyukur untuk hari yang indah ini, kita bersama sebagai satu keluarga. Terima kasih, Melodi. Kamu membuat desa ini jadi lebih indah. Rumah Melodi malam hari. Malam tiba, Melodi kembali ke rumah dan menuliskan rasa syukurnya di buku harian. Dia menyadari bahwa rendah hati dan rela berkorban membawa kebahagiaan yang sejati. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap momen indah hari ini, Tuhan. Malam yang tenang menjadi saksi rasa syukur Melodi. Pasar desa, pagi hari. Esok paginya, Melodi berbagi senyuman kepada setiap warga desa yang dijumpainya di pasar. Dalam kesederhanaannya, dia memberikan kehangatan dan keceriaan kepada siapapun
yang bertemu dengannya. Melodi, senyumanmu seperti matahari pagi, memberikan semangat baru. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Di sekolah desa. Setibanya di sekolah, Melody membantu teman-temannya dalam belajar dan menjalankan tugas. Dia menunjukkan bahwa sifat kemauan untuk membantu dan rela berkorban akan membuat pertemanan semakin kuat. Terima kasih, Melody. Kau selalu ada untuk kami. Kita adalah satu tim, tidak perlu berterima kasih. Taman Bunga Desa, sore hari. Jam sekolah usai dan sore mulai tiba, Melody kembali ke taman bunga untuk merawat bunga-bunga yang tumbuh dengan indah. Keindahan bunga tersebut mencerminkan kebaikan hati dan kesediaannya untuk memberi. Bunga ini adalah simbol kebersamaan antara aku dan warga desa. Bersama, kita bisa tumbuh indah seperti bunga-bunga ini. Kami bangga memiliki Melody di desa ini. Rumah Melody, malam hari. Malam itu, Melody duduk di ambang rumah, memandangi langit penuh bintang. Dia merenung tentang perjalanan hidupnya dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang ikhlas dan rendah hati. Terima kasih hidup untuk semua pelajaran dan kebahagiaan yang telah kau berikan. Angin sepoi-sepoi malam memberikan jawaban yang damai pada perenungan Melody. Latar senja di desa. Cerita tentang Melody mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada sifat rendah diri, rela berkorban, dan bersyukur atas setiap momen kehidupan. Desa kecil itu menjadi saksi perjalanan Melody yang penuh makna dan inspiratif bagi semua warga desa. Terima kasih, Melody, karena telah mengajarkan kita arti sejati dari kehidupan. Kita semua bisa menjadi matahari kecil yang menyinari satu sama lain. Dalam kisah petualangan Melody, teman-teman dapat menemukan keajaiban kekuatan sederhana yang membuat hidup penuh warna. Melody dengan hati yang rendah dan penuh kebahagiaan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada hal-hal megah seperti mainan atau handphone. Bahkan dari kehidupan yang sederhana, kita bisa merasakan kehangatan kebahagiaan dengan bersyukur atas apa yang kita miliki dan siap berkorban untuk kebaikan bersama.